Selamat pagi para mahasiswa komputer sains matematik. Hari ini kita khusus latihan ya. Karena besok kita gabungan dengan data science. Mungkin CS4 kalau mau gabung saya sudah tawarin. Karena online bisa di mana aja ya. Ya. Onsite-nya saya di ruang 309, tetapi tidak bisa semua. Nggak mungkin kan. Oleh karena itu, kecuali yang memang wifi-nya susah di rumah atau di kos, silakan ya. Oke. Baik. Sudah masuk share-nya udah masuk ya. Oke. Kita masuk latihan pertama. Kita mulai latihan ya. Halo. Stop talking. Dimas. Baik. Nggak salah ya, bukan Damas ya, Dimas. Oke. Ini ada soal integral sekant kuadrat dari 5x kuadrat plus 7 kali x dx. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita bisa menggunakan substitusi, yaitu dengan cara misal ya. Yang kita misalkan apa? Sudut ini ya. Jadi misalkan apa? U sama dengan 5x kuadrat plus 7, maka turunan U terhadap x adalah 5 kali x kuadrat turunannya berapa? 2x, 7 turunkan 0. dx kali silang, maka du adalah 10x dx. Ya, ya. 10x dx, betul, gelap tadi ada. Ya, dikalikan nih, dikali silang 10, 5 kali 2x, 10x kali dx. Yang ada di sini apa? Ya, yang sini ada x dx. Oleh karena itu, kita cari x dx-nya berapa sini? Gitu, ya. Jadi x dx-nya berapa? X dx-nya adalah du dibagi 10 atau 10 du. Sama enggak? Ya, baru kita ganti sini. Jadi sekant kuadrat u, x dx-nya diganti dengan 10 du. Ya. 10 ini boleh keluar? 10 keluar, tinggal integral sekant kuadrat u du. Ini yang substitusi ya. Kemudian integral sekant kuadrat apa? Ya, samakan turunan apa yang sini sekant kuadrat u tangen u. Jadi tangen u ya. Tangen u tambah c. Nah, u-nya tadi yang Anda misalkan apa? Adalah 5x kuadrat plus 7 tambah c. Nah, ini powernya. Ya, jelas sampai sini? Jadi inilah jawabannya ya. Oke. Saya rasa ini udah sulit ya. Yang model substitusi ya. Udah. Ini. Oke. Nah, kita teruskan lagi yang berikutnya. Tentukan luas daerah atau area. Atau mencatat dulu nih. Mencatat atau tidak usah. Nanti kan juga diberikan. Oke ya. Lanjut. Oke. Tentukan luas daerah atau area yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Anda tahu Y sama dengan X kuadrat kurang 2X ini mencapai minimum kan? Mengapa? Karena di sini A-nya berapa sih? A-nya 1 positif. Mencapai minimum. Ya enggak? Mencapai minimum. Jadi untuk sketsa aja enggak usah gambar yang bagus ya. Ini adalah mencapai minimum. Ya, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Kemudian dipotong oleh garis Y sama dengan X. Ya enggak? X1 sebagai Y1 ya. Ini yang bawa Y2-nya.
Maka berapa luas? Berapa luas antara dua kurva yang berpotongan itu? Berarti kita cari titik potongnya itu untuk menemukan harga batasnya, ya, yaitu apa? Y sama Y kan? Y parabola sama dengan Y garis linier, ya. Y parabolanya X kuadrat kurang 2X dan Y liniernya X, linier atau garis lurus, ya. Pindahkan ini X kita gabung, pindahkan ke ruas kiri. Jadi X dipindahkan jadi min X sama dengan 0. Min 2X, min X berapa? Min 3X. Kemudian difaktorkan, keluarkan X, berarti X min 3. Nah. X pertama sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. X kedua sama dengan X kurang 3 sama dengan 0. X berapa? 3. Ini adalah harga batasnya. 0 dan 3. Jelas? Nah, ini kita hitung luasnya terhadap apa? Ya, paling sering itu terhadap sumbu X. Tapi ada dalam hal khusus bisa terhadap sumbu Y. Ya. Maka luas sama dengan, ingat nih dua kurva berpotongan nih. Jadi berarti integral batasnya ini 0 sampai dengan 3. Batas bawah 0. Batas atas 3. Kemudian fungsi yang atas Y1 dikurang fungsi yang bawah Y2 dx. Ini kan formulanya atau rumusnya, ya kan? Oke? Sehingga luasnya berapa? Luas sama dengan integral 0,3. Y1-nya berapa? Y1-nya berapa? Dari kamu. X dikurang Y2-nya. X kuadrat kurang 2X. Jangan terbalik ya. Kalau Anda terbalik, dapatnya negatif. Ingat, luas tidak mungkin negatif. Ya. Dan tidak boleh kasih harga mutlak. Di SMA seringkali, kalau negatif, sudah kasih harga mutlak. Tidak benar ya. Yang benar itu kondisinya. Kalau yang mencapai minimum, puncaknya di bawah. Kan? Itu aja. Ya. Kecuali maksimum, puncaknya di atas. Jadi parabol di atas. Ya. Nah, ini kita buka kurungnya berapa? 0,3 X. Ini dikali min berapa? Min kali X kuadrat, min X kuadrat, min kali min plus 2X dx. Maka luas sama dengan 0,3 X ditambah 2X. 3X dikurang X kuadrat dx. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum. Kita masih ada minggu depan ya, kuliah terakhir ya. Kamis depan ya. Itu ada the last day ya. Baik, kalau sudah ini saya tanya lagi ya. Jadi luasnya itu adalah integral 0,3 X dikurang 3X. Benar ya? Oh, terbalik. Sorry. 3X jalan. 3X kurang X kuadrat ya. 3X dikurang X kuadrat dx. Benar nggak? Kita lihat dulu. 3X kurang X kuadrat dx. Betul ya? Nah, ini kita integralkan berapa? 3 kali integral F pangkat 1 dx apa? Seper 1 tambah 1 seper 2 kan? Seper 1 tambah 1 seper 2 X pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Seper N plus 1 X pangkat N plus 1. Kemudian dikurang integral X kuadrat dx seper 2 tambah 1 seper 3 X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Harga batas 0,3. Nah, ini kita kaliin dulu berapa nih? 3/2 X pangkat 2 dikurang sepertiga X pangkat 3 harga batas 0,3. Sehingga luasnya berapa? 3/2 kali X kuadrat batas atas adalah 3 pangkat 2 dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat dikurang sepertiga kali X pangkat 3 batas atas 3 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Jelas masalah? Oke, sehingga luasnya berapa? Nah, ini 3 kali 3 pangkat 2 berapa? 27 ya, per 2. Ini 3 pangkat 3, 27 per 3.
Walaupun ini bisa disederhanakan ya. Oke. Ini berarti 27 boleh keluar enggak? Tinggallah 1/2 kurang 1/3 enggak? Ini pandai-pandai Anda lah ya. Hitungannya. Sehingga hasilnya 27 kali ini jadikan per 6. Nah, 1/2 itu berapa per 6? 3/6 kan? Benar enggak? Nah, 1/3 berapa per 6? 2/6. Sehingga hasilnya 27 kali 1/6. Ini bisa diperkecil. Ini dibagi 3, 2. Ini dibagi 3, 3. Hasilnya berapa? Dibagi 3. Ya enggak? Dibagi 6 bagi 3, 2. 27 bagi 3, 9. Hasilnya 9/2 atau 4,5. Jadi Anda boleh jawabnya 9/2 atau 4,5. Salah satu. Bebas ya. Sampai sini jelas? Oke. Ada pertanyaan dulu ke sini? Ini question? Yang lain? Itu jelas. Nah, teruskan lagi. Tentukan volume yang diputar dari daerah yang dibatasi oleh soalnya sebutan sampai sama ya. Ya, kalau ujian mungkin soalnya beda bisa ya. Ini sama ini ya kan. Tapi ini tadi luas daerah antara dua kurva potongan, ini daerah itu diputar. Oh ya, ini lupa deh. Ini diputar, ada lupa nih. Ini diputar Kenzi. Diputar terhadap sumbu X. Ya. Ya. Tentukan volume yang diputar dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X, diputar terhadap sumbu X. Ya, diputar terhadap sumbu X. Berarti sama ini batasnya tadi ya. Kita gambarkan, tidak apa-apa ulang lagi. Ini mencapai minimum, yaitu Y sama dengan parabolnya X kuadrat kurang 2X, dipotong oleh garis linier Y sama dengan X. Ini Y1, ini Y2. Nah, daerah ini, sorry. Daerah ini yang diputar terhadap sumbu X. Yang kuning ya. Yang dibatasi oleh kedua daerah itu diputar terhadap sumbu X. Nah, di sini bilang sini diputar terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Nah, ini agak batasnya sama. Ini kebetulan sama ya. Mungkin di ujian tidak sama. Ya. Berarti ini Y sama dengan X kuadrat kurang 2X sama dengan X. Ya enggak? Sama persis sama yang tadi ya. Berarti ini dipindahkan. Ya, dipindahkan X-nya ke kiri. Ini bisa dijumlahkan. X kuadrat kurang 3X. Difaktorkan. X kali X min 3 enggak? Masing-masing 0. X pertama 0. X kedua berapa? X kurang 3 sama 0. Agak 0 fungsinya. X 3. Jadi batasnya 0,3. Nah, ini diputar dari sumbu X, maka volume benda putarnya berapa? Pi integral batasnya 0,3 Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat kurung DX. Ya kan? Itu kalau terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y terbalik ya. X2 kuadrat. Ya, Pi integral X2 kuadrat kurang X1 kuadrat kurung kali DY. Ya. Oke. Jadi ini adalah Pi 0,3. Nah, Y1-nya berapa? Y1-nya X, jadi X dikurung pangkat 2, dikurang. Y2-nya X kuadrat kurang 2X kurung pangkat 2. DX. Hati-hati ya, ini pangkat kuadrat di pangkat 2 lagi. Hati-hati ya. Maka volumenya berapa? Pi 0,3 X di pangkat 2, X kuadrat min, ini korekan nih. X pangkat 2 di pangkat 2 berapa? X kuadrat di pangkat 2. X pangkat 4 ya.
S kuadrat di pangkat 2, S pangkat 4. 2 kali suku utama kali suku 2. 2 kali S kuadrat kali min 2X. Jadi 2 kali min 2, 4. X kuadrat kali X pangkat 1, pangkat 3. Ditambah, pasti tambah ya. Walaupun negatif, negatif di pangkat 2 plus. Min 2X di pangkat 2 plus 4X kuadrat. Kurung DX. Jangan lupa kurungnya. Kurung seringkali lupa ditulis. Nah, ini buka kurung. Karena udah buka kurung, jadi berapa? Pi integral 0,3 X kuadrat min. Nah, dikali. Tanda ini berubah semua ya. Min X pangkat 4. Min kali min plus 4X kuadrat. Min kali plus min. Angka 3. Min 4X kuadrat. Ya. DX. Ingat pangkat 2-nya bisa dijumlahkan. Berapa ada? Min 3X kuadrat ya. Jadi volumenya sama dengan Pi integral 0,3 gitu ya. Kita jumlahkan. S kuadrat kurang 4X kuadrat dengan nama yang sama menjadi min 3X kuadrat. Kemudian min X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 ya. DX pangkat 3 nih. Oke. Ya, pangkat 3 betul ya. Nah, kita selesaikan. Berapa ini? Pi dikali min 3 kali integral S pangkat 2 seper 2 tambah 1. 3 per 3 kan? X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Integral S pangkat 4 seper 4 tambah 1 seper 5 ini. X pangkat 4 tambah 1 pangkat 5. Tambah 4 kali integral S pangkat 3 seper 3 tambah 1 4. X pangkat 3 tambah 1 4. Harga batas 0,3. Nah, ini kan bisa kita coret. Ada kurang salah? Kurung siku terakhir ya. Jadi amat mata Anda, Marco. Oke. Jadi Pi berapa? Min X pangkat 3, selesai dulu. Min 1/5 X pangkat 5 ditambah X pangkat 4, agak batas 0,3. Nah, kita hitunglah. Jadi Pi adalah min dari X pangkat 3 batas atas, 3 pangkat 3 kurang batas bawahnya 0 pangkat 3. Ya nak? Min 1/5 kali S pangkat 5. 3 pangkat 5 dikurang 0 pangkat 5. Ditambah S pangkat 4. 3 pangkat 4 kurang 0 pangkat 4. Yang 0 kan hilang semua kan? Nggak usah dipikirin ya. Hilang aja sore. Nah. Hitung berapa? Pi. Ini tinggal apa nih? Ini min 3 pangkat 3 kan? Ini min 3 pangkat 5 per 5. Ini tambah 3 pangkat 4. Yang bisa dikeluarkan apa nih? Yang bisa dikeluarkan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 dikeluarkan. Tinggal apa? Ya ini tempatnya nak muat juga. Saya mau hapus. Tempat nak muat kan nih. Pendek. Jadi Pi. Keluar 3 pangkat 3. Tinggal apa? 1 sini nak. Min 1 ya. Min 1. Ini tinggal 3 pangkat 2 per 5. Ini keluarkan. Tinggal 3. Ini negatif ya. Luasnya masih volume negatif. Ini ada salah berarti ya. Soalnya tidak pas. Yang penting cara kerjanya benar ya. Betul ya. Ini jadi berapa? Coba. Ini 3 pangkat 3, 27 Pi. Ini tinggal min 1. Ini 9 per 5. Ini tambah 3. Berarti 27 Pi. 3 dikurang 1 berapa? 2. 2 kurang. Ternyata enggak ya. 9 per 5. Berarti 27 Pi. Ini 10 kurang 9 per 5. Betul enggak? Berarti ini 1/5. 1/5. 27 Pi per 5. Inilah jawabannya. Ternyata positif ya. Saya khawatirnya negatif.
pernah terjadi, ya. Karena itu kan coba-coba ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada, kita teruskan. Oke. Nah, ini kan belum saya terangkan, tidak apa, mungkin saya terang sekarang, tidak apa-apa, besok ulang lagi ya. Eh, sebenarnya 4 kriteria tes atau uji, atau tes sama ya. Yang pertama adalah tes atau uji rasio. Rasio tadi ya, perbandingan limit dari UN plus 1 per UN tadi ya. Yang pertama. Yang kedua adalah tes atau uji akar, tes akar. Mengandung akar N dari UN. Ya, akar N dari UN. Ketiga, tes atau uji rabe. Rabe nama orang ya. Rabe ini bisa dipakai jika tes rasionya gagal. Selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes rabe tidak pernah dipakai. Ya. Yang keempat adalah terakhir tes atau uji integral. Ya. Jadi ada 4 kriteria tes atau uji. Tes rasio, tes akar, tes rabe, tes integral. Ya. Ini besok kita bahas keempatnya. Tapi khusus karena soal ini menyangkut tes rasio, sedikit saya terangkan mengenai tes rasio. Ya. Tes rasio. Tes rasio ini menggunakan bentuk limit N menuju tak hingga dari UN plus 1, ini subscript ya, per UN. UN plus 1 per UN. Ya. Jadi yang pertama, limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN kecil dari 1. Kalau dia kecil dari 1, maka deret apa? Soterka, konvergen atau divergen? Kalau limit UN plus 1 per UN-nya kecil dari 1, maka deret konvergen. Ya, konvergen. Kemudian yang kedua, jika limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN-nya besar dari 1, ya kebalikannya, deret divergen. Ya, divergen. Nah, nomor 3 dan 4 sama dengan 1 dua-duanya. Tapi ada beda ya. Yang ketiga, limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1. Tapi ini dituju dari pihak besar. Apa artinya itu? Kalau saya pakai gambar ya. Ini adalah 1 dituju dari pihak besar. Ini kalau kita masukkan nilai ini UN per 1 per UN-nya, misalnya ini adalah nilai dari U berapa? U2 per U1 di sini. Ini nilai U3 per U2. Apa maksudnya? Dimasuk di N ini. Kalau 1 kan U2 per U1. Kalau N-nya 2, U2 tambah 1, 3. U3 per U2. Terus lagi U4 per U3 dan seterusnya. Nah, di sini kan kata besar sini nak. Besar. Ya nak? Besar. Dari besar menuju 1. Dari besar, nih, dari besar menuju 1. Itu ya, dituju dari pihak besar. Dari besar menuju 1. Paham maksudnya? Kalau hal ini terjadi, dituju dari pihak besar, maka deret
divergen. Ya, langsung deret divergen. Dituju dari pihak besar. Paham sampai sini? Halo? Sama dengan satu ada dua. Ya, ini yang nomor 3 ini dituju dari pihak besar. Yang berikutnya dituju dari pihak kecil. Nah, itu dari antara 0 1 itu. Bukan negatif nak masuk ya, antara 0 dan 1. Nah, di situ nanti terjadi tes rasio gagal pakai tes rabe. Jadi selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tidak pernah kita pakai tes rabe. Ya. Jelas sampai sini? Oke. Nah, kurang kita pakai. Ini yang keempat. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Keempat, limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1 dituju dari pihak kecil. Kecil itu antara 0 1 ya. Ya mungkin ya dari kalau kita gambarkan ini 1, ini 0. Nah, letaknya itu di sini nih. Misalnya ini U2 per U1. Dan di sini nilai U3 per U2. Di sini nilai U4 per U3. Paham maksudnya? Ini arah, oh ya ini tadi arahnya, sorry. Ini arahnya kan dari besar menuju 1, betul enggak? Dari besar menuju 1, dari besar menuju 1. Ini juga sama. Ini dari kecil menuju 1, dari kecil arahnya menuju 1. Ya enggak? Nah, artinya apa nih? Kalau kita gambarkan panahnya dari 0 ini, dari 0 menuju 1 enggak? Menuju 1. Ya, menuju 1. Ini yang disebut dituju dari pihak kecil. Ini kan kata kecil sini. Kecil. Sudah paham? Nah, kalau ini terjadi, maka Anda jawab tes rasio gagal pakai tes rabe. Pakai tes rabe. Tes rabe itu limit N menuju tak hingga dia N dikali 1 kurang rasio. Rasionya apa tadi? UN plus 1 per UN. Nah, ini bentuknya. Nah, syaratnya terbalik semua dengan tes rasio. Kalau tes rasio menyatakan apa tadi limit UN per 1 per UN-nya kecil dari 1 konvergen, kalau dia limit N ini nih kecil dari 1 maka dia divergen. Terbalik. Ya, pokoknya terbalik semua. Kalau di rasio menyatakan besar dari 1 itu adalah divergen, ya menyatakan konvergen. Nah, itu Kak sama dengan 1 dituju dari pihak kecil ya, besar ya. Dituju dari pihak besar. Jadi dituju pihak besar ya, divergen. Nah, ini dituju dari pihak kecil jadi divergen terbalik ya. Pokoknya terbalik deh. Nah, tidak ada sudah itu kalau misalnya itu di pihak yang terbat satu lagi yang itu tidak gagal ya, tidak bisa. Ya, hati-hati ya. Ini sampai sini. Sampai sini dulu ngerti enggak nih? Ya. Yang mana? Ini. Kurang dari 1 ini ya masuknya tidak negatif, bukan. Pecahannya antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Pecahan 1/2, 1/3, 1/100. Ya. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk contoh soalnya nih. Uji konvergensi dari ini. Pertanyaan lain, apakah daerah ini konvergen atau divergen? Nah, itu kata lainnya ya kan. Uji konvergensi dari deret baru sigma itu bacanya deret ya. Jadi jangan
deret sigma, bacanya deret gitu. Ya. Sigma itu sendiri deret. Jadi bacanya uji komprehensi dari deret 2 pangkat n per n kuadrat. Sigma itu deret ya. Nah, sekarang ya dari deret ini n1 beda hingga dari 2 pangkat n per n kuadrat. Mungkin ada pertanyaan dari saudara Roman ya. Apakah harus faktorial? Enggak. Faktorial di sini ini bukan faktorial ya, ini tanda seru ya. Ya, ya ini tanda seru artinya. Boleh dihilangkan ya. Nah, ini apa ya nih? Di belakang sigma adalah UN. Di belakang sigma adalah UN. Jadi UN-nya adalah 2 pangkat n per n kuadrat. Maka UN plus 1 berapa? 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 2. Betul enggak? Hati-hati ini 2 pangkat n plus 1 bisa dipecah jadi apa? Nah, 2 pangkat n kali 2 pangkat 1. Betul enggak? Per, nah ini bisa diselesaikan segitiga Pascal 121. Kuadrat skop utama n kuadrat 2 kali n kali 1 2n tambah 1 kuadrat 1. Ya, ya ini kali ya. Itu kurung gini boleh. Oke. Nah, baru kita masukkan limit. Ini menggunakan tes rasio atau uji rasio nama lainnya. Limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Sama dengan limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 UN-nya berapa ini? 2 pangkat n kali 2 per n kuadrat ditambah 2n plus 1 ya. N kuadrat. N kuadrat per 2 pangkat n per n kuadrat. Nah, ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari apa? 2 pangkat n kali 2 per n kuadrat tambah 2n plus 1 dikali, ini kalau dibalik kan? Jadi n kuadrat per 2 pangkat n. Apa yang terjadi? 2 pangkat n-nya bisa dicoret, betul enggak? Ya, ini bisa dicoret. Kemudian ini sama dengan apa? Sama dengan limit n menuju tak hingga dari 2 kali n kuadrat. 2n kuadrat per n kuadrat tambah 2n plus 1. Nah, ini sama dengan berapa? N pangkat berapa tertinggi? Ini boleh langsung, tidak usah pembilang dibagi n kuadrat, penyebut dibagi n kuadrat, usah. Langsung 2 per koefisien pada pembilang 2, penyebut 1. Betul enggak? Jadi 2 per 1 adalah 2. 2 itu bagaimana antara 1 lebih besar. Ketentuannya. Nah, hati-hati. Jika limit UN per 1 per UN-nya besar dari 1, yang nomor 2 masalah ya. Maka deret adalah divergen ya. Deret divergen. Artinya deret ini ya, deret sigma. Sigma ini 2 pangkat n per n kuadrat ini adalah divergen. Sudah paham? Nah, seperti itu. Itu yang tes rasio seperti itu. Ya. Oke. Nggak sulit kan? Ya. Lebih sulit kalau dia ketemu tes rasio gagal pakai tes raba. Panjang dia ya. Itu ada contohnya sangat kompleks juga ya. Oke. Any question so far? Yang belakang? Ada. Baik, kalau tidak ada, sebentar lagi. Terakhir kita masuk deret kuasa atau disebut juga deret pangkat. Bahasa Inggrisnya power series. Sebetulnya cekal bakal dari Laplace transformasi Laplace itu berasal dari deret kuasa power series. Silakan Anda lihat di Emacs, di web ya, cari Emacs. Emak binus biasanya, emak binus langsung keluar ya. Di volume 4
Salah kolom 4 nomor 2. Ya, coba mungkin ya saya lupa juga. Baik. Kita masuk yang tunggal dulu. Jadi dari kuasa itu ada yang tunggal, ada majemuk. Majemuknya itu kalau X pangkat N itu tunggal. Tapi kalau X kurang 4 kurung pangkat N itu majemuk. Plural and single. Ya, single itu tunggal, sedangkan plural itu majemuknya. Ya. Oke. Jadi ketahui ini power series. Power series atau disebut juga apa? Derek kuasa, derek pangkat. Itu adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga dari X pangkat N per N kuadrat. Ini bisa ditulis sigma N dari 1 sampai tak hingga seper N kuadrat dikali X pangkat N. Nah, seper N kuadrat inilah sebagai AN-nya. AN adalah seper N kuadrat. Bentuk umumnya itu AN kali X pangkat N. Ya. AN kali X pangkat N. Oke. AN-nya adalah seper N kuadrat. Nah, kita cari ya. Berarti AN-nya adalah seper N kuadrat. Kita cari AN plus 1 berapa? Seper N plus 1 kuadrat. Berapa tuh? Seper N kuadrat ditambah 2N plus 1 kan? Segitiga Pascal. Kalau pangkat 3, 1331. Ya. Halo. Dan salah ini mungkin tidak lengkap juga yang di web saya yang kuliah terakhir itu ya. Minggu ke-13. Infinite Series. Ya, analis itu. Ya. Baru kita cari jari-jari konvergensinya. Ya. Jari-jari konvergen, dikata konvergen, konvergensinya. Yaitu lambangnya rho. Rho atau R. Rasio ya, R berarti rasio lagi. Rho. Hati-hati di fisika atau masa jenis ya. Ya nak. Ini rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari kena jari tidak mungkin negatif, harus dikasih harga mutlak. AN per AN plus 1. Terbalik dengan tes rasio tadi. Tes rasio kan UN plus 1 per UN. N plus 1 di atas nak? UN plus 1 per UN. Kalau ini AN per AN plus 1. Terbalik ya. Ini bentuk rasio juga, tapi terbalik. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN-nya berapa? AN-nya dari seper N kuadrat dibagi AN plus 1-nya seper N kuadrat ditambah 2N plus 1. Itu enggak? Halo? Nah ini enaknya kalau onsite di kelas bisa tanya langsung direct. Kalau online bisa juga, cuma ya tidak tatap muka kan. Ya. Nah ini seolah penyebutnya yang belakang dibalik kan? Ya nak? Ini seolah-olah ini yang belakangnya ini yang naik ke atas, betul nggak? Yang ini naik ke atas ini, betul nggak? Jadi berapa row-nya? Jelas sampai sini dulu? Halo? Oke. Sehingga jari-jari konvergensinya sama dengan limit N menuju tak hingga dari harga mutlak. Nah, kena naik ke atas ini, naik ke atas, jadi N kuadrat, ya dibalik kan. N kuadrat ditambah 2N plus 1 per N kuadrat. Enak? Hitamnya kurang ini ya. Ini hitam. Ini sama dengan berapa?
N pangkat berapa tertinggi? M pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Bisa aja negatif loh. Hati-hati. Karena dikasih kamu tak aja positif. Kena. 1 katanya. Oke. Syarat. Syarat deret konvergen. Ya. Mungkin saya biasanya konvergen ini suka saya singkat dengan conver. Ya. Conver. Ya. Syarat deret konvergen adalah harga mutlak X kecil dari rho. Harga mutlak X kecil dari rho. Rho itu apa tadi? Dari konvergensi. Jadi harga mutlak X kecil dari 1. Nah, maka X terletak antara apa? Langsung negatif 1, positif 1. Ya enggak? Anda ngerti tidak nih? Mengapa ini datang ini? Ya, kalau kita kerjakan lengkapnya, gini kan, menghilangkan harga mutlak di pangkat 2 kan kiri dan kanan. Jadi ini X kuadrat kecil dari 1 kuadrat. Betul. Dipindahkan, X kuadrat kurang 1 kuadrat kecil dari 0. Difaktorkan, A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Berarti sini X tambah 1 kali X kurang 1 kecil dari 0. Pakai garis bilangan. Ini sama dengan 0, E plus 1, 0, min 1. E kurang 1 sama dengan 0, X dengan 1. Jadi min 1 dan plus 1 enggak? Nah, kemudian di depan X-nya plus, di depannya X plus. Plus kali plus, plus dari kanan, plus, min, plus. Nah, tanda ini apa? Tanda ketidaksamannya. Kecil dari 0 itu positif atau negatif? Negatif. Maka yang mensyarat adalah daerah negatif. Ya. Yang mensyarat adalah daerah negatif. Ya. Nah, berarti X-nya berapa sini? X terletak antara min 1 dan 1. Sama enggak? Jadi Anda boleh langsung, boleh. Enggak usah pakai yang sebelah kanan ya. Kiri aja langsung. Sudah jelas? Nah, kemudian syarat deret divergen. Bentar lagi ya. Bentar dulu. Ini baru konvergen. Apa syarat deret divergen? Besar, ya harga mutlak X-nya besar dari rho. Ya. Jadi syarat deret divergen adalah apa? Harga mutlak X besar dari rho. Ya. Harga mutlak X besar dari 1. Ya. Ini. Ini dapatnya apa? X-nya kecil dari min 1 atau X-nya besar dari 1. Enak. Ini divergen ya. Nah, kalau Anda mau jabarkan, boleh. Jabarkan gini, harga mutlak X besar dari 1, supaya hilang harga mutlak di pangkat 2 kan kiri dan kanan. Ya, di pangkat 2 kan kiri dan kanan jadi X kuadrat besar dari 1 kuadrat. Jadi X kuadrat kurang 1 kuadrat besar dari 0. Difaktorkan 1 tambah 1 kurang besar dari 0. Pakai garis bilangan. 1 min 1, 1 plus 1. Walaupun terbalik tetap yang kecil sebelah kiri. Di depan X plus, plus kali plus plus dari kanan plus min plus. Nah, tanda ini besar dari 0 itu positif atau negatif? Positif ya. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif ya. Memenuhi syarat adalah daerah positif. Yaitu daerah ini. Daerah positif ada 2. Yang satu apa? Sebelah kiri dari min 1, kecil dari min 1 enggak? Sebelah kanan dari 1, besar dari 1 kan?
sebelah kiri dari min 1 kecil dari 1, kecil dari min 1, X kecil dari min 1. Kalau sebelah kanan dari 1, X besar dari 1. Sini kata atau. Sama enggak? Mau saya buat langsung. Kalau langsung ada. Atau ada lagi. Nah, jadi ada jalannya 3 ini. Yang paling cepat adalah ya. Yang cepat adalah syarat deret divergen. Nah, singkat divergen ya. Anda pakai garis bilangan langsung. Nilai tadi apa? Min 1 dan 1. Tadi dinyatakan bahwa antara min 1 dan 1 apa sini? Konvergen enggak? Konvergen. Berarti di luarnya divergen enggak? Berarti di luarnya adalah divergen. Ini divergen, ini divergen. Ya. Ini artinya apa sini? Ini artinya X kecil dari min 1, sebelah kiri. Sebelah kanan apa artinya? X besar dari 1 enggak? Ini kata atau. Sama enggak? Halo? Anda boleh pakai yang pakai gambar aja. Lebih cepat. Jadi saya terangkan dulu ya. Yang panjangnya ini, yang sebelah kanan. Ini yang paling cepat, yaitu menggunakan gambar. Jadi X antara min 1 dan 1. Kemudian konvergen itu antara min 1 dan plus 1. Maka di luarnya, di luar dari konvergen adalah divergen. Divergen yang sebelah kiri adalah kecil dari min 1. Maka X kecil dari min 1. Sebelah yang satu lagi, sebelah kanan dari 1. Maka X besar dari 1. Sudah jelas sampai sini? Ya. Nah, setelah dapat ini, kita periksa lagi. Di X sama dengan min 1, dan juga di X sama dengan plus 1, itu masuk konvergenkah atau divergenkah? Harus kita periksa, sama dengannya di mana? Ya. Oke. Kita periksa ya. Itu dimasukkan ke dalam deret kuasa atau power series atau deret pangkat namanya ya. Oke. Kita masukkan. Ya, kita tes di sini X sama dengan min 1. X sama dengan min 1, kita masukkan ke deret kuasa power seriesnya N sama dengan 1 beta hingga dari X pangkat N per N kuadrat. Coba kita masukkan. Nah, di sini nanti Anda jumpa dengan deret P per N kuadrat nanti ya. Coba dimasukkan. X-nya masukkan min 1 atau satu lagi apa? Deret berseling ya, belum ya. Min 1 pangkat N per N kuadrat. Nah, ini kan tandanya min plus, min plus, min plus. Betul nggak? Coba N-nya 1. Min 1. N-nya 2 plus 1. Ya enggak? Berarti jadi min plus, min plus, min plus. Berarti ini adalah deret berseling. Walaupun kita belum belajar, kan saya pernah nyatakan ya. Deret berseling disebut juga deret berayun, deret berganti tanda, deret berseling, berayun, berganti tanda, alternating series. Bahasa Inggrisnya. Alternating series. Deret berseling atau berayun. Nah, ada syaratnya. Pertama, apa? Suku positifnya. Jadi ini enggak satu ya. Suku positifnya UN berapa? Seper N kuadrat enggak? Ini kan min 1 per N kali seper N kuadrat. Ya enggak? Seper N kuadrat suku positifnya. Ini turun monoton enggak? Turun monoton. Makin lama sukunya makin kecil atau makin besar? Seper 1 kuadrat, seper 2 kuadrat, seper 3 kuadrat. Makin lama makin kecil kan? Maka disebut turun monoton. Yang kedua, apakah limit UN-nya 0? Limit UN-nya kita cari. Jadi limit N menuju tak hingga dari UN-nya seper N kuadrat adalah limit N ya, limit N menuju tak hingga. Ingat ya, selama belum selesai limitnya tulis terus seper tak hingga pangkat 2. Hasilnya apa? Limit N menuju tak hingga dari seper tak hingga pangkat 2 tak hingga seper tak hingga dalam limit adalah 0. Ya kan? Jadi kalau dia turun monoton dan limit UN-nya 0, maka deret ini masuk dalam deret konvergen.
konvergen atau converge saya singkat ya. Jelas sampai sini? Kemudian kalau sama dengan 1 gimana? Nah, tadi kan min 1. Ya. Jelas nggak di sini? Ini yang sama dengan min 1. Kalau X sama dengan 1, ini masuk konvergen atau divergen? Kita masuk lagi dalam deret kuasa atau power series dari X pangkat N per N kuadrat. Kita masukkan. Jadi sigma N1 beta hingga 1 pangkat N per N kuadrat. 1 pangkat N berapa? 1 pangkat N 1 enggak? Per N kuadrat. Deret apa ini? Deret P. Terus kita pelajari minggu lalu kan. Deret P atau disebut deret hiperharmonik. Deret hiperharmonik. Deret P ya. Deret P. P-nya berapa sini? P-nya berapa sini? P-nya sama dengan 2. Bagaimana terhadap 1? 2 itu besar dari 1. Ya enggak? 2 kan nih. 2 itu besar dari 1. Maka deret apa? Konvergen. Jadi ternyata dua-dua konvergen ya. Nah, jadi Anda jawab sini kan. Jadi apa? Deret konvergen. Tadi dapat sudah tahu tadi kan antara min 1 dan 1. Salin dulu ya. Kemudian deret divergen. Ini konvergen. Ini divergen. Syarat sini adalah X kecil dari min 1 atau X besar dari 1. Nah, tanya, min 1 masuk konvergen atau divergen tadi? Halo? Konvergen. Nah, cari dari yang ini, yang daerah konvergen min 1-nya masuk sama dengan. Tanya lagi. 1 masuk konvergen atau divergen? Baru jawab ini. Konvergen lagi. Sini. Kalau divergen di sini. Kalau divergen di bawahnya. Paham? Jadi bisa terjadi min 1-nya konvergen, 1-nya divergen. Bisa terjadi juga. Ini kebetulan dua-duanya konvergen. Sudah jelas ya? Sudah jelas sampai sini? Oke. Latihan yang tadi itu sebenarnya itu adalah UAS tahun yang lalu. Ya, itu adalah soal UAS yang lalu itu yang kita bahas. Ya. Kita masuk yang ini yang tunggal. Nah, sekarang masuk yang menjemuknya gimana? Ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Halo? Any question so far? Nggak ada. Kalau nggak ada, maka kita masuk. Nah, ini yang soal yang sama tapi majemuk. Majemuknya di mana? Pluralnya S kurang 4. Bukan X, tapi S kurang 4 kurung pangkat N. Ya. Sama, soalnya sama ceritanya. Bedanya tadi single X pangkat N, sigma X pangkat N per N kuadrat. Kalau ini sigma X kurang 4, mau kurang berapa aja? X kurang 7, X kurang 11, kurung pangkat N per N berapa ya? Pangkat 2 boleh, pangkat 3 boleh, pangkat 1 juga boleh. Ya. Bahwa penyebutnya tidak harus N kuadrat ya. Bisa pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Jelas ini? Ini yang bentuk plural atau majemuk ya. Baik. Nah, setelah itu ya. Bisa juga mungkin ya. Baik, kita lihat jadi sigma atau mau diubah n ini. N kuadratnya mau diubah? Boleh. Kita ubah ya. N-nya kita ubah supaya Anda lihat perbandingannya ini n bukan n kuadrat, n pangkat 1. Boleh n pangkat 1, boleh n pangkat 3 ya. Bagaimana hasilnya nanti ya? Kita ubah ya. Ini kita ubah yang majemuknya. 1 sampai tak hingga
Ini adalah X min 4 pangkat N per N. Awas nih per N ya, bukan N kuadrat. Bisa N pangkat 1, N pangkat 2, atau N pangkat 3. Berubah soal. Iya dong. Berubah kan. Nanti saya khawatir N kuadrat terus. Jadi saya ubah yang lain, bentuk lainnya gimana. Nah kita lihat sini. Ini sama enggak sigma dari 1 N kali X min 4 pangkat N. Ini apanya nih? Ini adalah AN nih. AN adalah 1 N. Kalau N pangkat 3 ya 1 N pangkat 3. Ya kan? Ini 1 N nih. 1 N. Oke. Ini 1 N. Jadi sini AN-nya adalah 1 N. Maka ya, AN plus 1 berapa? 1 N plus 1. Maka jari-jari konvergensi apa? Konvergensi adalah apa? Rho limit N menuju tak hingga dari harga mutlak dari AN per AN plus 1. N plus 1 ini subscript ya. Sehingga rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN-nya 1 N dibagi 1 N plus 1. Sehingga hasilnya limit N menuju tak hingga dari apa? N plus 1 per N. Ya enggak? Kalau dibalik kan 1 N dikali N plus 1 per 1. Sehingga koefisien N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1. Ya enggak? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Hasilnya 1 juga. 1 lagi. Ya kan? Tadi N kuadrat 1 juga. Oke. Tapi hati-hati nanti. Di bedanya nanti waktu Anda periksa yang nilainya min 1 dan plus 1-nya. Mungkin tidak konvergen lagi ya. Kan sigma 1 N. P-nya 1. Maka deret divergen. Betul nggak? Nah, ini contoh yang beda gitu. Baik. Nah, baru kita masuk dengan apa? Syarat deret konvergen. Kita singkat dengan konver ya. Konvergen. Oh ya, ini Z ya. Kalau ini mungkin Anda bingung. Ini boleh nggak saya ubah? Ini adalah Z-nya. Z-nya adalah X kurang 4. Boleh nggak? Z-nya adalah X kurang 4. Ya kan? Jadi Z pangkat N. Ganti X. Karena X ini majemuk ya. Jadi bentuk sini jadi apa? Ini menjadi harga mutlak Z kecil dari rho. Kan gitu. Nah, Z ditulis ya. Z-nya apa tadi? X kurang 4. Kadang-kadang bukan X kurang 4. Bisa 2X min 3 per 5. Kayak gitu pecahan gitu. 2X kurang 3 per 5. Bisa. Kecil dari rho. Kecil dari 1. Nah. Anda udah tahu ini? Berarti X kurang 4 terletak antara negatif 1, positif 1 enggak? Ini yang langsung ya. Anda boleh langsung gini. Tidak perlu ya pakai harga mutlak yang kuadrat-kuadrat ya. Terus supaya min 4-nya hilang diapain? Ya, ditambah 4. Berarti di sini yang tengahnya supaya min 4 hilang diandalan tambah 4 betul. Berarti harus adil dong. Kalau tengah ditambah 4, kiri kanan juga tambah 4. Berarti ini min 1 ditambah 4, sini 1 ditambah 4. Nah, min 4 tambah 4 kan 0 kan? Maka tinggallah X saja. Antara berapa? Ini 4 kurang 1, 3. 1 tambah 4, 5. Langsung dapat. Cepat jalannya. Ya, boleh. Jadi ini adalah syarat konvergen. Sudah jelas? Nah, kemudian
syarat deret divergen, pakai gambar aja paling cepat justru. Ya, divergen, maka apa? Pakai gambar. Titiknya nih 3 dan 5 nih, ambil 3 dan 5. Nah, tadi bilang antara 3 dan 5 itu adalah konvergen. Maka yang divergen mana? Di luar itu. Ya, ini divergen. Di luar itu adalah divergen. Maka berapa X ini? Sebelah kiri dari 3 artinya kecil dari 3 enggak? Sama dengan dari mana, boy? Kalau sini tidak ada tanda sama dengan, jangan ditambah-tambah sama dengannya. Dari penyakit ya. Ya. Kemudian ini sebelah kiri dari 3, tidak apa-apa ya Mas ya. Sebelah kiri dari 3, X kecil dari 3, sebelah kanan dari 5 apa? Besar dari 5. Di sini kata atau. Berarti ini adalah syarat divergen. Langsung dapat tanpa mencari menggunakan harga mutlak besar dari rho. Besar dari 1. Panjang jalannya. Ya kan? Jelas sampai sini? Benar ini? Kecil dari 3 atau besar dari 5. Nah, sekarang di titik X sama dengan 3 dan di titik X sama dengan 5, masuk konvergenkah atau divergenkah? Periksa. Ya, kita periksa ya. Kita masukkan dulu X sama dengan 3. X sama dengan 3, kita masukkan ke dalam power series. Sigma N dari 1 sampai T hingga dari apa tadi? X kurang 4 pangkat N per N. Kalau tahunnya lalu ini per N kuadrat. Ini per N. Ini kita mau coba beda aja ya. Sama dengan berapa? Sigma N dari 1 sampai T hingga N-nya, X ini berapa? 3 ya. 3 kurang 4 pangkat N per N. Hasilnya sigma N dari 1 sampai T hingga min 1 pangkat N per N. Ini deret apa namanya? Min plus, min plus, min plus. Deret berayun, deret berseling, deret berganti tanda alternating series. Ya, Anda sebut aja sih deret berayun boleh, deret berseling boleh, berayun boleh ya, berayun atau berseling. Oke, panjang namanya. Oke. Nah, dari itu ada 2 syarat. Pertama apa? Suku positif ya, menghilangkan tanda min 1 pangkat N-nya. Berarti ini seper N enggak? Ini naik monoton atau turun monoton? 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 terus 1/1 1, 1/2 setengah, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/1000, 1/1.000.000. Makin lama makin kecil. Berarti ini apa? Turun monoton. Kalau sigmanya itu tambah kan betul, tapi bukan jumlahnya. Lihat sukunya, kan suku positif. Yang kedua, limit UN-nya apakah 0? Apakah limit UN-nya 0? Kita masukkan limit dari N menuju tak hingga dari 1 per N. Berarti limit dari N menuju tak hingga dari 1 per tak hingga sama dengan 0. Turun monoton sama dengan limit UN-nya 0, maka ini masuk deret apa? Konvergen atau divergen? Konvergen. Kan syarat konvergennya 2 kan? UN suku positifnya turun monoton, makin kecil, kemudian limit UN-nya 0 itu konvergen. Ya kan? Nah, tapi nanti yang X sama dengan 5, coba Anda lihat. Belum tentu konvergen. Ya. Sampai sini jelas? Halo? Ada pertanyaan dulu? Tuh, tidur apa itu? Din. Din itu artinya dekan. Jadi. Dian. Ya. Betul kan? Dian kan? Ya. Wajahnya. Oke, enggak apa-apa ya. Mungkin kecapean ya. Oh, enggak ya, oke. Pusing.
Mikir. Pusing nih. Nah, sekarang X sama dengan 5. Coba kita periksa X sama dengan 5. Sudah masukkan dalam deret kuasa atau power series. Apa sih ini? X kurang 4 pangkat N per N. Beda sama N kuadrat ya. Anda lihat sini. Hasilnya apa? 5 kurang 4 kurung pangkat N per N. Maka sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1 pangkat N per N. Ini sama dengan sigma seper N. Betul nggak? Ini adalah deret P atau nama khusus ya. Dulu saya kasih tahu namanya apa. Di deret harmonik. Kalau hiper itu grupnya, kelompoknya. Sigma seper N pangkat P itu yang hiperharmonik. Ini khusus namanya hiper deret harmonik atau harmonis. Dari deret hitung diseperkan 1 tambah 2 tambah 3 diberi 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 yang saya sebut tadi itu. Itu adalah deret harmonik atau harmonis. Kelompok dalam kelompok hiperharmonik atau deret P. Nah, P-nya berapa sini? Halo, P-nya berapa sini? 1. Kalau 1 gimana? Ingat, syaratnya kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Jadi bukan konvergen, hati-hati. Kalau besar dari 1, konvergen. P-nya 2, P-nya 3, itu kan besar dari 1. Itu konvergen. Tapi kalau sama dengan 1 atau kecil dari 1 adalah divergen. Ini adalah deret, masuk dalam deret divergen. Jadi, udah jawab. Anda salin tuh. Deret konvergen, apa tadi yang Anda dapat? Deret konvergen, itu 2, deret divergen. Konvergen dari serta X antara apa? 3 dan 5. Ya enggak? Terus ini 3 dan 5. 3 dan 5. Terus divergen X kecil dari 3 atau X besar dari 5. Nah, sekarang tanya. 3 tadi masuk apa? 3 ini masuk apa nih? Konvergen. Jadi 3-nya sama dengannya di konvergen. Terus 5-nya masuk mana? Ini. 5-nya masuk divergen di sini. Nah, ini ternyata tidak dua-duanya konvergen. Jadi 3 masuk konvergen, 5 masuk divergen. Itu saya sengaja contohnya supaya nampak ada perbedaan, ya kan? Dan selalu konvergen selalu bisa itu kalau n-nya n kuadrat n pangkat 3 penyebutnya. Karena besar dari 1, ya kan? Kalau akar n itu kan n pangkat setengah, setengah p sama dengan setengah kecil dari 1, divergen. Ya. Sudah jelas? Deret P bentuknya kan sigma seper n pangkat p. N dari 1 sampai tak hingga. Jika P kecil sama dengan 1, maka deret divergen. Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ini kan sudah catatan minggu lalu. Ada nggak? Ya, deret P atau deret hiperharmonik sama. Deret P itu disebut juga deret hiperharmonik. Sudah paham? Ini yang penting Anda ingat di dalam deret P. Nah, di titik 3 dan 5 tadi, selalu yang 3 tadi kita pakai apa? Deret berseling atau berayun. Berganti tanda. Yang 5-nya kita pakai jadi menjadi kena plus seper N pangkat P adalah deret P kan? Nah, pakai deret P syaratnya. Sudah jelas sekarang? Konvergen. Sama dengan 1 atau kecil dari 1. Dua indikasi.
kecil dari 1 atau bersama dengan 1. Ya, ini artinya kecil dari 1, ya, kecil dari 1. Ini hati-hati ya. Ada 2 kondisi di sini. P kecil dari 1 divergen. P sama dengan 1 divergen. Tapi kalau P besar dari 1 konvergen. Ya. Sudah? Jelas sampai sini? Oke. Oke, sekarang saya kasih latihan Anda. Coba cari ini. Yang bentuk ini, tapi ini saya ubah ya. Soalnya saya ubah. Mana ini? Ini saya ubah menjadi 2x min 3. 2x min 3 ya. Ini kelihatan nggak? Oh, terlalu kecil ya. 2x min 3 per 5 pangkat n per n pangkat 2. Nah, ini n kuadrat. Atau n pangkat 3. Boleh juga. Coba cari. 2x min atau bentuk ini menjadikan seper n kuadrat kali 2x kurang 3 per 5 pangkat. 2x min 3 per 5 itu z ya. Sebagai z. Pertanyaannya sama. Coba kerjaan sekarang. Ya. Sambil saya absen Anda ya. Oh, masih ada ya. Jenis Ferrericai ini sudah keluar. Benar ya. Sana Gracie Tompul. Mengapa nih? Sana. Ayo. Mengapa? Tadi absen. Ya ya. Ya udah enggak apa-apa sih, cuma nanya aja ya. Oke. Jadi ini lupa atau apa nih? Error. Error itu Binus Access Connection File. Oke. Gensi, ya ini telah. Tadi. Gensi apa Gensi? Ya ya. Oke. Stevina Dwi Cahaya Budi. Sakit. Oke. Barbara Stefani ini ya keluar ya. Antonius Christian Evan. Mengapa? Lupa. Forget. Theophilus Ignatius. Mengapa? Lupa juga. Ryan di belakang Anda ya. Lupa juga ya. Zaki Kaisar Firdaus. Roman Jason. Kenapa? Kamu kok tidak bisa terus? Tidak dicoba tanya. Oh, HP-nya. Lain-lain. Jadi yang tidak ada sini kan jenis Farecai memang keluar. Kemudian Barbara Stefani keluar. Ya udah. Save. Dikerjakan. Nggak ngobrol. Ya, saya suruh maju ke whiteboard ya.
Iya, boleh tuliskan sampai n kuadrat kali 2x kurang 3/5 kurung pangkat n. Ya. Jadi ini adalah AN ya. Ini adalah AN ya. AN-nya adalah 1/n kuadrat. Ya nak? Maka dicari di sini cari apa? AN plus 1 betul. Dicari AN plus 1 adalah ini n kuadrat ya. Berarti 1/n plus 1 pangkat 2 adalah 1/n kuadrat ditambah segitiga Pascal 121 ya. Nah ini Z-nya ya kan. Yang dalam ini adalah Z-nya adalah 2x min 3/5. Z nih. Langkah pertama apa tuh? Cari jari-jari konvergensi. Ya. Disuruh kerjakan ngomong, ngobrol. Have you done? Udah selesai belum? Nanti saya suruh kumpul baru babak belur. Mau? Kumpul tidak kumpul 0. Sudah gitu aja. Jadi cari jari-jari konvergensinya apa? Rho sama dengan limit M juta hingga dari AN per AN plus 1. Jadi 1/n kuadrat dibagi 1/n kuadrat plus 2M plus 1. Ini dapatnya 1 juga ya. Nanti itu baru syarat deret konvergen harga mutlak Z kecil dari rho. Nah, Z-nya diganti 2x min 3/5. Besar gitu ya. Sudah cari? Yang depan sudah cari nih. Halo. Gue geleng-geleng kepala. Aduh. Udah selesai belum? Ngobrol. Apa ya? Konvergennya kan kita pakai langsung aja lebih cepat jalannya kan. Oh, kalau dari Epsilon kan UN suku positifnya itu turun monoton. Sudah limit UN-nya 0, baru konvergen. Ya. Z nanti Z antara Z Z kecil dari rho.
Kan secara konvergen. Apa Roman? Kalau divergen berarti lebih dari Divergen besar deh rho. Tapi pakai gambar aja lebih cepat. Roman mau tanya apa? Hah? mau ke depan Pak, dia mau coba ke depan Pak. Mau, silakan. Mau ya. Oke. Oke. Ya, silakan. Mau di sini? Ini apa sini? Udah ya. Terus sekarang. Saya sambil lihat soalnya. Ya, Roman. Bisa menerangkan? Bisa. Dia latihan diri asisten tertentu. Enggak ada. Ya udah. Ya udah nanti tinggal diubah. Ubah gimana? Ya nggak tahu. Iya. Itu apa UN satu UN? Oh iya, sebentar. Coba, Pak. Rumus Dari urgensi boleh dicari. beda ya? Kok pakai rasio? Rumusnya bukan itu, Pak. Sebentar. Aku kacau ini. Dengarnya jadi konvergensi untuk. Dia di atasnya. Oke. Yang di atas tuh. Terus lagi di atas. Oh, Itu periksa. kalau pakai deret berat saya nggak tahu cara saya pakai. Saya ngerjain waktu itu. Bukan. Maaf Pak, nggak jadi Pak. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Dia mau dapat di Kasih Pak. Baik, duduk. Bisa terangkan ya. Langkah pertama cari apa? Jari-jari konvergensi ya. Jari-jari kata konvergensi adalah rho sama dengan limit n menuju tak hingga dari an per an plus 1 ya. an per an plus 1 sama dengan limit
N menuju tak hingga dari AN ini berapa tadi? 10 N kuadrat, AN plus satunya 10 N kuadrat plus 2N plus 1. Jadi 10 N kuadrat dibagi 10 N kuadrat ditambah 2N plus 1. Betul nggak gitu? Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari, ini kan 10 N kuadrat dikali dibalik ini. Ini dibalik nih. Ini dibalik menjadi N kuadrat tambah 2N plus 1 per 1. Betul nggak? Sehingga ini sama dengan limit, ini jalan lengkapnya gitu kan. N kuadrat dikali 1 tuh. N kuadrat tambah 2N plus 1 dibagi N kuadrat. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 2. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Asalnya? Ya. Dapat ini baru masuk syarat deret syarat deret konvergen. Singkat ya. Yaitu apa? Harga mutlak Z. Kenapa pakai Z? Karena bukan X tadi kan. Kecil dari rho. Jadi harga mutlak Z. Z-nya apa? 2X min 3 per 5 kecil dari 1. Ini artinya kan 2X kurang 3 per 5 antara. Betul enggak? Min 1 dan plus 1. Betul? Supaya hilang 5-nya gimana? Ya, semuanya dikali 5, betul. Dikali 5, min 5, 2X min 3 kecil dari 5. Supaya min 3-nya menjadi 0, ditambah 3. Jadi harus ditambah 3. Supaya adil, semuanya tambah 3. Kan gitu. Semuanya tambah 3. Jadi ini dicoret, tinggal apa? 2X antara min 2, sini apa? 8. Nah, kemudian ini dibagi dengan 2 ya nak. Jadi apa? X terletak antara min 1 dan 4. Kita bagi 2 kan? X terletak antara min 1 dan plus 4. Sudah jelas sampai sini? Ini adalah syarat konvergen. Kalau divergen, pakai gambar aja. Kita pakai gambar ya. Syarat deret divergen. Disingkat. Pakai garis ulangan. Berapa tadi? Min 1 dan 4 ya? Min 1 dan 4. Ini adalah konvergen. Konvergen. Maka di luarnya adalah, ini adalah divergen. Nah, ini divergen. Artinya apa sini? X kecil dari min 1. Sebelah kiri. Sebelah kanan dari 4 apa? X besar dari 4. Di sini kata atau. Inilah syarat divergen. Ini tadi syarat konvergen ya. Oke. Sudah jelas? Halo. Gitu ya. Apa Z-nya antara dulu min 1 dan 1, baru Z-nya diganti, boleh terserah kan. Itu banyak cara kan. Enak. Setelah didapat, nah kita periksa di nilai min 1 dan 4 masuk konvergenkah atau divergenkah. Nah, kita periksa. Jadi X sama dengan min 1, ya nak, dimasukkan ke dalam deret. Dalam deret apa? Kuasa atau power series. Apa tadi? 1 N kuadrat dikali 2X min 3 per 5 pangkat N. Kalau kita masukkan, sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1 N kuadrat kali 2 kali min 1 dikurang 3 per 5 pangkat N. Berapa tuh? Min 2, min 3, min 5 ya. Min 5 bagi 5, min 1 ya. Berarti deret adalah min 1 pangkat N kali 1 N kuadrat. Kan begitu. Nah ini yang disebut deret. Deret berayun, berseling, berganti tanda
alternating series ya. Ini sebut deret berayun atau berseling. Berseling. Ah, berseling atau berganti tanda atau alternating series. Ya, ini istilah aja. Ya. Lebih pas berseling ya, saudara. Oke, ya. Oke. Syaratnya adalah pertama suku positifnya adalah sepen koran enggak? Gimana tandanya ini enggak masuk ya? Min plus enggak. Ini adalah turun monoton. Turun monoton. Turun monoton. Kemudian bagaimana limit UN-nya? N menuju tak hingga dari UN adalah limit N menuju tak hingga dari 1/N kuadrat. Berarti. Hah? Apa nih? 1/tak hingga pangkat 2 ini adalah 0 kan? 1/tak hingga. Jadi kalau UN suku positifnya adalah turun monoton dan limit UN-nya 0, maka deret apa Dimas? Konvergen, betul ya. Deret konvergen. Ini tidak salah jawab ya. Oke. Sekarang X sama dengan berapa? 4 ya. Ya, X dengan 4 kita periksa juga. X sama dengan 4 dimasukkan ke dalam deret kuasa atau power series, yaitu 1/N kuadrat dari 2X min 3/5 pangkat N adalah sigma. 1/N kuadrat 2 kali 4 kurang 3/5 pangkat N. 2 kali 4, 8. 8 kurang 3, 5. 5 bagi 5, 1 pangkat N. Ya nak? 1 pangkat N. Jadi 5, N dan 1 ini adalah 1 pangkat N kali 1/N kuadrat. 1 pangkat N berapa? 1. Sehingga hasilnya ini adalah 1/N kuadrat saja. Ini sebut deret. Deret P. Atau deret hiperharmonik. Kalau 1/N pangkat 1 itu yang harmonik atau harmonis. Itu khusus namanya ya. Yang pangkat 1 ya. Nah, ini karena P-nya 2. 2 itu besar dari 1, maka deret konvergen ya. Berarti dua-dua konvergen ya. Dua-dua konvergen. Nah, jadi jawab nih. Jadi deret konvergen, deret divergen. Jadi konvergennya terletak antara min 1 dan 4. Divergennya X kecil dari min 1 atau X besar dari 4. Ternyata min 1 masuk konvergen. Terus 4 masuk juga konvergen. Dua-dua konvergen enggak? Ya udah, selesai. Kecuali yang satu lagi divergen. Nah, masuk divergennya sama dengan. Sampai sini jelas? Oke. Ada pertanyaan dulu ke sini? Ya. Berarti sip ke berikutnya kita juga latihan ya. Hari ini kita latihan. Oke. Ini saya tutup dulu ini ya. Kita tutup dulu.